yang bersuka cita, mari bersama-sama memuji nama Tuhan. Yes. Mari bersama katakan, Kau Tuhan yang mulia. Halo. Shalom. Shalom. Luar biasa, wajah-wajah penuh sukacita hadir tempat ini. Amin. Lambaikan dulu ke kanan kirinya. Coba lihat kanan kirinya wajah-wajah yang sudah cantik-cantik, ganteng-ganteng pada pagi hari ini, dan tentunya penuh syukur atas kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, Kaulah yang baik, Kaulah pengharapanku satu-satunya Tuhan. Meskipun dunia berubah, kita tidak tahu ke arah mana dunia ini berjalan. Kita juga nggak tahu apa yang terjadi di sekitar kita. Namun kita percaya kasih Tuhan tetap hidup bersama kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya rencana-Mu Tuhan. Kami mau hidup di dalam tangan-Mu. Kau baik. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku. Kau baik, Kau baik Tuhan. Oh, walau dunia berubah, amin, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku. Mari kita nyanyikan lagu ini Bapak Ibu. Kita percaya sampai sekarang banyak hal sudah kita lewati, baik itu happy maupun sedih, dan Tuhan tetap ada bersama kita. Mungkin kadang gak kelihatan pertolongannya, tetapi bisa kita rasakan bahwa itu benar-benar nyata pertolongan dari Tuhan. Mari kita renungkan pujian ini. Kaulah yang baik Tuhan.
Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu Tuhan. Oh, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini Tuhan, oh Kau menyertai kami. Amin. Oh, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sekali lagi katakan dengan imanmu. Penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya pengharapanku. Mari jemaat katakan, detik ini bersyukur. Kami mau bersyukur Tuhan. Yes, percaya. Mari semakin dalam lagi. Sampai detik ini ku melihat. Kau sungguh baik Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Kau sungguh baik Tuhan. Sampai selamanya Kaulah Yes. Tuhan. Kami tidak khawatir lagi Tuhan, karena ada Engkau Tuhan di hidup kami. Oh, detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, Satu-satunya oh Tuhan. Sampai detik ini, karena penyertaan-Mu yang selalu ada di samping kami, di hati kami, di hidup kami. Oh Tuhan, dunia pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Mari berikan kemuliaan buat nama Tuhan kita. Kau baik Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan.
karena kebaikan-Mu, karena penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Besar kasih-Mu, besar kemuliaan-Mu. Memuji, memuji, menyembah Kau Allah yang dahsyat. Oh Tuhan, kami mau bersyukur. Glory bagi-Mu Yesus, glory bagi-Mu Raja. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Kau luar biasa, Kau luar biasa, Kau besar Tuhan. Kasih-Mu sungguh sempurna, kasih-Mu sungguh sempurna. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau baik, Kau baik Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus, glory Tuhan. Terima kasih, Kau baik, Kau baik Tuhan. Mari Bapak Ibu, mari renungkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin kita datang pagi hari ini dalam hati yang penuh kebahagiaan, bersyukur mungkin karena mungkin ada kenaikan promosi, ataupun dapat berkat, ataupun usaha kita maju. Mungkin kadang kita datang ke gereja ini ketika kita menerima sesuatu yang luar biasa, kita menganggap itu biasa saja. Ketika kita hadir tempat ini, kita kadang cuma mengikuti seremonial ibadah semata. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang datang pada pagi hari ini yang dalam kondisi hati remuk, redam, hancur sehancur-hancurnya. Mungkin karena masalah keluarga atau apapun itu. Dan kadang ketika kondisi itu, kita baru mau mencari Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau minta ampun sama Tuhan, karena Tuhan Yesus tidak memandang kondisi kita apapun. Dia tetap menerima kita apapun kondisi kita. Karena Dia baik, Dia teramat baik buat hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami sampai hari ini ada, itu semua karena kebaikan-Mu. Kadang kami khawatir tentang masa depan kami Tuhan, tapi Engkau yang membentuk masa depan yang terbaik untuk kami. Terima kasih. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami
bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti Pelangi sehabis hujan. Oh, aku ada hari ini karena Tuhan baik. Tuhan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami Tuhan bersamamu. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada karena Engkau baik Tuhan. Teramat baik bagiku. Kau baik yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Oh, sehabis hujan. Kau baik, Kau baik. Beri kemuliaan buat nama Tuhan kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami jemaat-Mu berkumpul kembali pada pagi hari ini, tempat ini. Kami rindu untuk bersorak-sorai memuliakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, Kau sertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Segala kuasa-kuasa gelap, roh-roh jahat yang ingin mengganggu pikiran kami, hati kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Kau hancurkan, Kau usir Tuhan dari tempat ini. Biarkan Kau saja yang berbicara, diam di hati kami masing-masing, menjaga kami agar kami tetap fokus, agar kami nanti pulang, kami bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang di luar sana Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau sertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami bersyukur Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja. Mari jemaat Tuhan bersama-sama katakan amin. Shalom, shalom. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari tengok kanan kirinya. Haleluya. Berikan salam yang terbaik juga. Katakan Tuhan Yesus mengasihi engkau. Haleluya. Saya ucapkan juga selamat datang kepada keluarga besar dari TKK Penabur untuk beribadah pada pagi hari ini bersama-sama jemaat kami di GBI Shalom Tirta Kencana. Mari kita siap untuk memuji Tuhan, amin. Yang happy, yang senang untuk memuji Tuhan, angkat tangannya dan teriakan Woo! Haleluya. Karena kami mau menerima Engkau Tuhan, Allah penebus kami. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kaulah bait kudusku Tuhan, kami bait kudus sebagai bukti karyamu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Haleluya. Berlari sampai tujuan, mendapatkan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Haleluya.
Kau besar Tuhan, dimanapun, kemanapun, Engkau selalu hadir. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu, sebagai bukti karyamu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Sekali lagi kami mau terima Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, kami bawa di setiap langkah, kemanapun, dimanapun kami berdiri. Di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Kami terima, sekali lagi katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Di situ pasti mukjizat, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Haleluya. Haleluya. Dahsyat, dahsyat, dahsyat Kau Tuhan. Masih kuat berdiri Bapak Ibu? Haleluya. Tentunya tetap kuat berdiri untuk memuji Tuhan. Haleluya. Karena Kau adalah Tuhan yang benar, Allah yang benar. Amin. Mari kita mau melompat, kita mau bersyukur, kita mau bersorak, karena Dia adalah Tuhan yang benar. Dia adalah gunung batu kita. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Yesus, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yesus, Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatan,
Dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Kita tidak akan pernah khawatir, amin. Karena tangannya, kuasanya lebih tinggi. Tak pernah tinggalkan, dahulu, sekarang, selamanya. Janji-Mu tak berubah. Semesta alam memuja Engkau, Tuhan yang benar. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu, sekarang, selamanya. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau, Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau, Tuhan yang benar. Haleluya. Berikan kemuliaan buat nama Tuhan kita Yesus. Saya percaya Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita pagi hari ini akan mendengarkan pujian dari TKK Penabur. Ini anak-anak yang luar biasa mau memberikan pujiannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat menyaksikan Bapak Ibu kalian. Berikan pujian
Sungguh pujian yang luar biasa, amin. Tuhan baik, Tuhan baik setiap waktu. Jadi setiap waktu, entah waktu sekarang atau mungkin ketika kita mau menatap masa depan kita, Tuhan itu selalu baik, amin. Kita percaya tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya persilakan pada petugas persembahan untuk bisa maju ke depan. Dan sebelumnya kita akan menutup. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, sekolah yang luar biasa. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kau berkati persembahan ini kiranya berguna untuk pembangunan kerajaan-Mu di tempat ini. Kau yang baik Tuhan, hanya dalam nama saya kami ucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku yang terang. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Haleluya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai. Hatiku tetap tenang. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku. Hingga sekali nanti di rumah Bapa. Oh, di rumah Bapa. Di rumah Bapa. Bapa surga yang bakal. Haleluya. Terima kasih atas persembahannya. Kita akan siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Ajar kami selalu mengerti Tuhan apa yang menjadi rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar kami mengerti juga Tuhan apa yang Engkau inginkan bagi masa depan kami. Kau yang tentukan arah kami, Kau yang pimpin arah kami Tuhan. Dan kami mau belajar, berharap, dan berpegang, berserah hanya kepadamu. Ajar ku mengerti segala
berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan. Haleluya. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalan kami, Tuhan. Pimpinlah jalanku Dalam terang-Mu, Tuhan. terang firman-Mu. Oh, ajarku berharap Ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib ajaib segala rancangan-Mu. Buatku heran perbuatan-Mu, Tuhan. Perbuatan-Mu sungguh ajaib, luar biasa. Segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Kita akan mulai pujian ini dari awal. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Ajar ngerti segala ajarku Ku berserah hanya padamu. Pimpin jalan kami, Tuhan. jalanku Dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, Tuhan.
kasih Tuhan, bukan menurut kehendak-Mu. Oh, terjadilah. Mari katakan bersama-sama, Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Kami bersyukur bahwa setiap kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa yang boleh terjadi buat kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang kami muliakan, kami tinggikan. Dan kiranya Tuhan hadir dalam setiap firman-Mu yang kami boleh sebentar akan belajar bersama-sama, Tuhan. Kiranya Tuhan boleh lawat menjamah buat setiap kami, sehingga firman-Mu gak lalu, tapi firman-Mu boleh kami dengar, dan kami menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Dan kami memberkati buat setiap kami, Tuhan. Kiranya Tuhan boleh lawat dari bangku yang paling depan dan sampai belakang, supaya kami penuh dengan hadirat-Mu, Tuhan. Dan kami menangkap firman-Mu pagi hari ini, sehingga firman-Mu gak lalu. Biarlah tanah itu siap ditabur oleh kebenaran firman-Mu, dan firman itu tidak jatuh di tanah yang berbatuan, Tuhan, tapi firman-Mu boleh bertumbuh dan berakar dalam kehidupan kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan, mari katakan amin. Ya, silakan dulu Bapak Ibu yang saya kasihi. Ada sukacita Tuhan pagi hari ini, amin. Puji Tuhan. Mungkin bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali datang, mungkin melihat, waduh tempatnya sempit begitu ya Bapak Ibu, mohon maaf. Karena memang kita lagi berdoa untuk kita mengembangkan ke sebelah, katanya Bapak Ketua seperti itu begitu ya Pak. Puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama tentang menciptakan masa depan, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, kadang banyak orang berpikir bahwa saya tidak perlu memikirkan masa depan, saudara. Tetapi ketika saya belajar tentang kebenaran firman Tuhan, kita harus juga memikirkan bagaimana masa depan itu yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, saudara. Ketika ada orang tua berkata kepada anaknya, "Nak, kamu harus jadi orang sukses." Tetapi Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika kita mengerti dan memahami kesuksesan hari ini, itu tentu berbeda dengan kesuksesan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan Tuhan. Tetapi mari kita belajar pagi hari ini, kita bisa bersama-sama mengetahui bagaimana kita ini belajar untuk menciptakan masa depan, saudara. Hidup ini itu dinamis, saudara. Kadang-kadang banyak orang salah mengambil sebuah keputusan, saudara. Bapak Ibu pernah salah mengambil keputusan? Mungkin di antara kita pernah, ketika ada satu tawaran pekerjaan, ketika Bapak Ibu berpikir bahwa saya perlu mengambil keputusan untuk mengambil jenjang karir dalam kehidupan saya, ataupun Bapak Ibu berpikir saya perlu ada kenaikan salary dalam pekerjaan saya dan usaha saya, saudara. Tapi ketika Bapak Ibu mengambil satu keputusan itu, saudara, tetapi akhir-akhirnya kita bingung dalam hidup ini, saudara. Kenapa Bapak Ibu? Ada hal yang kita kerjakan, ada hal yang kita putuskan, tetapi tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, banyak orang akhir-akhir ini bingung tentang sebuah masa depan, saudara.
Karena berpikir bahwa Tuhan sudah menyediakan masa depan. Betul Bapak Ibu yang saya kasih? Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Yes, itu Tuhan sediakan. Tetapi dalam perjalanan dalam kehidupan kita, saudara, kita hanya tahu bahwa apa? Yes, Tuhan akan menyediakan masa depan, saudara. Tetapi ada satu hal yang prinsip yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita ini bisa Pak menciptakan masa depan itu dalam kehidupan kita, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, ini masih di bulan Januari, saudara. Waduh, ini Januari biasanya kita ini rada khawatir, begitu Bapak Ibu. Apalagi berita yang salah sini berganti. Dalam beberapa hari yang lalu mungkin Bapak Ibu kesulitan beraktivitas karena hujan di mana-mana, banjir di mana-mana Bapak Ibu. Puji Tuhan kita tidak ada yang kebanjiran, betul ya? Puji Tuhan. Depan rumah saya semata kaki Bapak Ibu. Puji Tuhan gak kebanjiran, begitu kan? Mungkin ada Bapak Ibu yang mengalami kebanjiran, tapi puji Tuhan hari ini tidak ada hujan, saudara. Semalam saya berdoa, Tuhan tolong jangan hujan, saudara. Karena saya melihat ada adik-adik dari TKA penabur yang akan memuji Tuhan di tempat ini. Beri kemuliaan bagi Allah kita, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, tentu ketika kita berpikir tentang sebuah masa depan, kita akan bertanya mengapa kita harus menatap masa depan, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, masa depan adalah hal yang penuh kegairahan, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, kalau kita ini boleh duduk hari ini, ketika kita sudah melewati bulan demi bulan bahkan sampai tahun 2026, saudara. Ini ada satu hal yang menarik dalam kehidupan kita ketika kita sudah melewati tahun 2025, saudara. Dan saya percaya banyak pergumulan, mungkin banyak permasalahan, mungkin banyak hal yang sudah terjadi di tahun 2025, saudara. Tetapi Tuhan ajarkan pagi hari ini untuk kita belajar menatap masa depan, saudara. Firman Tuhan boleh katakan dalam Yeremia, saudara. Dalam Yeremia 29 ayat yang pertama, ketika Bapak Ibu sudah membuka atau mungkin slide yang saya sudah siapkan, kita akan baca bersama-sama dalam Yeremia 29 ayat yang 11. Di situ katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh apa? Harapan, saudara. Puji Tuhan, kita boleh tinggal di kota Bekasi, saudara. Banyak harapan yang ada di kota Bekasi. Ada harapan jaya, ada harapan indah, dan ada harapan-harapan yang lain, saudara. Tetapi yang Tuhan maksud di sini, saudara, yaitu di mana Tuhan merancang damai sejahtera, saudara. Tuhan merancangkan yang baik, bukan rancangan kecelakaan, tetapi memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh dengan harapan. Dan ini satu rancangan Tuhan yang baik tentunya dalam kehidupan kita, saudara. Tetapi banyak di antara kita hanya tahu, hanya mengerti, yes Tuhan itu sudah sediakan rancangan yang terbaik, saudara. Tapi Bapak Ibu yang saya kasihi, banyak di antara kita tidak memahami sebenarnya bagaimana masa depan itu harus kita persiapkan dalam kehidupan kita, saudara. Setidaknya ketika Bapak Ibu mulai mengambil keputusan untuk berumah tangga, saudara, pasti Bapak Ibu sudah mempersiapkan hal yang terbaik. Mau anaknya berapa, sekolahnya di mana, tinggal di mana, saudara. Betul Bapak Ibu? Yes. Kenapa Bapak Ibu yang saya kasih? Itu adalah sebuah rancangan dalam kehidupan kita. Merencanakan apa yang terbaik, saudara. Bahkan ada yang berkata, ketika nanti saya sudah lihat anak menantu saya, mudah melihat mereka sudah keluar dari rumah yang dulu berempat jadi berdua saja, saudara. Tetapi merencanakan sesuatu yang terbaik. Bagaimana kita boleh mengelola waktu kita untuk menemukan sebuah masa depan, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, saya teringat dengan apa yang dikatakan dalam Imamat, saudara.
sebelum imamat saya melihat dalam Kejadian 15. Di situ ada satu cerita, saudara, di mana pada waktu itu firman Tuhan datang kepada Abraham pada suatu penglihatan. Jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan aku mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsip itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bapak Ibu yang saya kasihi, Abraham ini adalah seorang yang percaya dengan Tuhan. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan dia bercakap, berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi apa hal yang terjadi dalam hidupnya, saudara? Dia tidak melihat adanya masa depan dalam hidupnya, saudara. Karena dia berpikir, saya tidak memiliki keturunan. Bagaimana nanti keturunan itu akan disebut adalah keturunan Abraham? Tetapi Abraham pada saat itu berteriak sama Tuhan. Dan Tuhan sampaikan, saudara, bahwa coba kamu lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang itu, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, kadang dalam perjalanan dalam kehidupan kita, saudara, kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi buat hari esok, saudara. Ya percaya katakan amin, saudara. Kita nggak akan pernah terjadi apa yang akan terjadi buat hari esok. Kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi nanti sore, saudara. Tetapi yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, kita bisa melihat ada satu rancangan Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Dan ketika Abraham pada saat itu berteriak sama Tuhan pun, saudara, dia berkata bahwa siapa yang akan menjadi penerusku, saudara. Karena Tuhan sampaikan bahwa apa? Keturunan Abraham itu seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, menjadi satu hal yang baik tentunya dalam kehidupan kita, saudara. Bagaimana agar kita ini bisa menciptakan apa? Masa depan, Bapak Ibu. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, ketika awal tahun tentu Bapak Ibu memiliki planning dalam hidup kita, saudara. Mungkin ada punya planning, saya ingin jalan-jalan. Saya pengen jalan-jalan, Bapak Ibu. Oh ya, saya ingin jalan-jalan kemana? Ke luar negeri. Saya ingin jalan-jalan kemana? Ke kota yang ada di seluruh Indonesia, saudara. Ini ada satu rencana tentunya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Tetapi hal yang harus kita ingat ketika kita sudah merencanakan dalam kehidupan kita, saudara. Apabila rencana itu tidak terjadi, apakah kita harus protes sama Tuhan, saudara? Tentu hari-hari ini, saudara, kita ini adalah orang yang sering protes sama Tuhan. Ketika kita ini tidak mendapat jawaban yang baik dan tepat, saudara. Tapi pagi hari ini mari kita belajar sama-sama, saudara. Bagaimana caranya agar kita ini menciptakan masa depan, saudara. Hal yang pertama, Bapak Ibu yang saya kasihi. Hal yang pertama dikatakan percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, hal yang pertama, percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan masa depan yang penuh dengan apa? Harapan, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, kita harus belajar sama-sama. Nomor satu kata, kita harus percaya lebih dulu bahwa Tuhan sudah menyediakan apa? Masa depan, saudara. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Bahwa Tuhan menyediakan rancangan yang terbaik. Bukan rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera, saudara. Kita harus percaya kepada Tuhan
bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang indah, masa depan yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya teringat dengan Kejadian 39 ayat yang ke-32, saudara. Di mana dikatakan, dan kepala penjara itu tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, Yusuf ini adalah seorang yang tidak disukai oleh keluarganya dan saudara-saudaranya, saudara. Karena pada saat itu, Yusuf ini adalah orang yang dikasihi oleh ayahnya. Tetapi dia berpikir bahwa apa yang dikerjakan adalah tulus. Bahkan dia memiliki mimpi-mimpi yang luar biasa, saudara. Bahkan Yusuf pun bermimpi dia akan menjadi seorang raja. Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau kita melihat dari perjalanan Yusuf, saudara, Yusuf itu dari penjara menuju ke istana, saudara. Bapak Ibu, Yusuf itu adalah anak kesayangan ayahnya. Dia difitnah, bahkan dia harus berurusan dengan apa? Potifar, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, masa depan itu suram. Pada saat itu dia menjadi seorang budak dan narapidana, saudara. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu yang saya kasihi? Dia tetap fokus kepada apa yang Tuhan janjikan. Dia tetap fokus dengan apa yang Tuhan berikan, saudara. Bahwa apa? Bahwa Tuhan memiliki rencana yang terbaik. Rencana yang luar biasa, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, ketika saya belajar tentang Yusuf, saudara, saya melihat bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Dia di dalam penjara, saudara, Alkitab mencatat Tuhan menyertai Yusuf, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna terjadi dalam kehidupan kita. Meskipun hari ini kita ini mengalami pergumulan. Kenapa saya harus bergumul tentang masalahku? Saya harus bergumul tentang apa usahaku. Aku harus bergumul tentang apa yang harus kukerjakan. Demikian juga dalam kehidupan Yusuf, saudara. Dia nggak mudah. Tetapi Yusuf percaya bahwa apa? Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupnya, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara yang saya kasih? Mimpi Yusuf itu menjadi terwujud. Yusuf bermimpi bahwa ia akan menjadi pemimpin. Ini adalah mimpi dari Yusuf, saudara. Dia nggak pernah berpikir bahwa apa? Dia akan menjadi orang nomor 1 di istana, saudara. Dan Bapak Ibu yang saya kasih, yang saya temukan, saudara, dia itu mengalami promosi ilahi yang luar biasa. Meskipun dia ini harus mengalami penundaan selama 13 tahun. Supaya apa? Mimpinya terwujud. Bapak Ibu pernah bermimpi? Pernah, saudara. Mungkin Bapak Ibu pernah bermimpi, aku kapan ya jadi manajer? Saya kapan menjadi general manager? Saya kapan ya menjadi orang yang luar biasa di kantor dan bahkan perusahaan, saudara. Tetapi izinkan saya untuk menjelaskan tentang promosi ilahi ini, saudara. Bagaimana Tuhanlah yang memiliki rencana dalam kehidupan kita, saudara. Kalau Tuhan sampai hari ini memberkati Bapak Ibu dan Tuhan mempercayakan pekerjaan ataupun usaha itu bukan karena kita, saudara, tapi karena Tuhan. Yang diberkati katakan amin. Berkati berkemuliaan bagi Allah kita, saudara. Selama 13 tahun, saudara, Yusuf itu melakukan apa yang menjadi bagiannya. Bukan hal yang mudah, Bapak Ibu yang saya kasih. Selama 13 tahun. Kak, aku sudah 8 tahun kerja. Gini-gini aja kerjaan saya. Haleluya, saudara. Mari belajar menciptakan masa depan, saudara. Karena Tuhan sudah menjadikan hal yang baik. Tinggal kita mengerjakan apa yang jadi bagian kita, saudara. Dan ada bagian Tuhan yang memberkati apa yang kita kerjakan. Katakan amin, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, Yusuf menjadi berkat, saudara. Yusuf menyelamatkan banyak orang. Bahkan Mesir, bangsa-bangsa yang lain, saudara. Dia selamatkan, Bapak Ibu. Ketika apa? Terjadi sebuah kelaparan besar. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, dari penjara menuju istana, saudara. Saya berdoa di tempat-tempat ini, saudara.
Ada orang-orang yang ada di istana negara, saudara. Berkati katakan amin. Yang diberkati katakan amin, saudara. Mari Bapak Ibu yang lakukan bagian kita, saudara. Siapakah kita, Pak? Saya diangkat menjadi apa? Menjadi orang istana. Mungkin Yusuf pada saat itu berpikir, siapa saya? Saya adalah seorang budak. Gak ada harganya, gak memiliki hak untuk hidup. Tetapi Tuhan percayakan Yusuf untuk melakukan perkara yang luar biasa, saudara. Dan hal yang kedua, Bapak Ibu yang saya kasih, untuk kita mempersiapkan dan mengembangkan diri, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, dalam masa-masa ini kita harus belajar mengisi hari-hari kita itu dengan janji-janji Tuhan, saudara. Ketika halnya Bapak Ibu di tempat ini adalah satu peribadatan bersama-sama, saudara. Ini adalah persekutuan. Ketika Bapak Ibu dan tempat ini, Bapak Ibu memuji dan muliakan nama Tuhan, saudara. Berapa jam ketika Bapak Ibu datang tempat ini? Mungkin ada 1 jam, atau mungkin ada 1,5 jam, atau sampai 2 jam, saudara. Tetapi pada prinsipnya bagaimana kita melakukan peribadatan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Bagaimana kita tetap memuji dan muliakan nama Tuhan dan mengembangkan potensi dalam kehidupan kita, saudara. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Mari belajar kita ini apa? Mengandalkan Tuhan, mempersiapkan ketika Tuhan memberikan tanggung jawab dalam kehidupan kita, saudara. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, saya teringat dengan apa yang dikatakan dalam Rut 1 ayat yang ke-16, saudara. Firman Tuhan katakan, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, ini ada satu cerita di mana Rut, saudara, dia kehilangan suaminya dan dia harus dipaksa untuk keluar, saudara. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang saya kasih? Di ayat yang ke-17 katakan, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikubur, beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan engkau dari aku, selain daripada maut, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya mengingat cerita Rut. Dia dari seorang janda miskin menjadi nenek moyang raja, yaitu kitab Rut, saudara. Bapak Ibu, Rut adalah seorang janda muda dari Moab yang kehilangan suaminya. Dia miskin, dia terasingkan, dan menanggung hidup ibu mertuanya, saudara. Bayangkan Bapak Ibu yang saya kasih, bagaimana situasi kondisi Rut pada saat itu. Dia sudah kehilangan suaminya. Dia nggak punya masa depan. Dia tidak punya sesuatu yang dia harapkan, saudara. Bahkan ibu mertuanya suruh dia pulang, saudara, ke negerinya. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih, apa yang terjadi? Naomi yang juga janda miskin, mereka pulang ke Bethlehem, saudara, dengan keadaan tidak punya apa-apa, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, mungkin pagi hari ini kita belajar bersama-sama. Bagaimana Rut ini bisa menjadi nenek moyang raja, saudara. Karena Rut pada saat itu mempersiapkan dirinya. Di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah kemiskinan dalam hidupnya, saudara, dia menciptakan sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya kasih, saya teringat ketika ada orang tua bilang sama anaknya. Dia bilang nih, kamu jangan jadi anak yang miskin, saudara. Haleluya, saudara. Bagaimana kalau Tuhan itu menciptakan kita menjadi orang yang miskin, saudara. Tetapi kita kaya akan surga, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, itu kita tidak bisa memilih. Tetapi yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, bagaimana kita ini bisa menciptakan suatu masa depan yang luar biasa, saudara. Masa depan yang indah, masa depan yang cerah, bahkan damai sejahtera
itu kulimpahkan kepadamu, saudara. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, apa yang dimiliki oleh Rut? Rut itu memiliki iman dan ketaatan, saudara. Dia memilih setia. Dia memilih kepada Tuhan. Dia memilih bergantung sama Tuhan. Dia bekerja keras. Memungut setiap sisa jelai di ladang orang, saudara. Saya teringat ketika saya kecil, saudara, di mana saya harus hidup bersama dengan orang lain dan keluarga nenek saya, saudara. Ketika ada panen, itu hal yang harus kita kerjakan, bagaimana kita ini mencari gandum-gandum atau bulir-bulir padi yang jatuh, saudara. Kenapa Bapak Ibu yang saya kasih? Karena berpikirnya bahwa bulir-bulir dan gandum-gandum itu sayang ketika apa? Hilang begitu saja, saudara. Tetapi inilah yang dikerjakan oleh Rut. Di mana Rut bekerja keras memungut setiap sisa jelai di ladang orang, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya kasih, harus mengembangkan diri kita. Apa yang Bapak Ibu punya, apa yang Bapak Ibu bisa lakukan, kerjakan. Karena saya percaya Tuhan akan memberkati setiap tangan-tangan yang bergerak. Tuhan akan memberkati setiap langkah kaki ibu. Dan disitulah Tuhan akan berkarya, katakan amin, saudara. Ini berkati, katakan amin. Dan Bapak Ibu yang saya kasih, Rut ini mencari perkenanan Tuhan. Rut mengatur langkah ke ladang Boas, seorang kerabat dekat yang kaya dan baik hati, saudara. Dia mencari perkenanannya Tuhan. Bapak Ibu, kalau hari-hari ini kita belajar mencari perkenanannya Tuhan, saudara, ini disebut pelatihan kita di tempat ini, Bapak Ibu. Tapi di surga nanti, saudara, kita ini bertepik sorak memuji dan muliakan nama Tuhan. Ini menjadi pekerjaan kita, saudara. Ngapain kita, saudara, memuji dan muliakan nama Tuhan? Dan setiap hari kita hanya memuji dan muliakan nama Tuhan. Karena surga Tuhan sudah sediakan, saudara. Tidak ada namanya penderitaan. Tetapi kita belajar bersama-sama, ada pemulihan. Boas menikahi Rut, janda miskin yang dulu pemungut sisa makanan, saudara. Dan kini menjadi istri dan pemilik tanah. Gara-gara dia, saudara, ketika dia memungut sisa-sisa jelai gandum, saudara, ada Boas melihat bahwa ada janda yang cantik bernama Rut, saudara. Tapi Bapak Ibu yang saya kasih, apa yang dilakukan oleh Rut? Apakah Rut juga langsung menerima apa yang ditawarkan oleh Boas, saudara? Enggak, Bapak Ibu yang saya kasih. Dia bergumul, dia bertanya kepada Tuhan, apakah benar bahwa Boas ini berasal dari Tuhan? Bapak Ibu yang saya kasih, saya menarik sekali, saudara. Ketika saya ini melihat apa yang diceritakan oleh Rut, bagaimana dia selalu melibatkan Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu di tempat ini adalah orang-orang yang melibatkan Tuhan, saudara. Katakan amin. Kenapa gereja ini penuh ketika ada acara, saudara? Bahkan ada makan-makan, begitu, saudara. Bilang lihat kanan kirimu, kamu gitu nggak? Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih, ketika gereja menyebar selebaran, saudara, hadirlah doa dan puasa, saudara. Saya percaya Bapak Ibu yang saya kasih, tempat ini pun juga nggak akan rame, saudara. Kenapa? Aduh, ini doa dan puasa, saudara. Iya kan? Kenapa Bapak Ibu yang saya kasih? Karena banyak di antara kita lebih suka menyukakan apa? Manusia kita, saudara. Hal-hal yang rohani ini yang ditinggalkan hari-hari ini, saudara. Tapi mari belajar sama-sama ketika kita belajar akan firman Tuhan. Di mana Rut tetap mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, Tuhan. Dia tidak kompromi dengan apa yang ditawarkan oleh dunia, saudara. Sehingga ada masa depan yang gemilang. Rut melahirkan seorang putra. Namanya Obed, saudara. Nggak ada yang namanya Obed, kan? Ya, masa lalu mungkin. Yang kemudian menjadi kakek Raja Daud. Tercatat dalam garis keturunan siapa? Yesus Kristus, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, ini adalah satu masa depan yang luar biasa, saudara. Ada garis keturunan dari Boas dan Rut yang melahirkan Obed,
Sehingga apa? Menjadi generasi Raja Daud. Bapak Ibu yang saya kasih, mungkin hari ini kita nggak akan pernah tahu siapa anak yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, saudara. Saya teringat ketika tadi anak Bapak Ibu nyanyi, saya juga pernah ngalami hal yang sama, saudara. Karena kedua anak saya juga sekolah di Penabur dari TK sampai SMP. Puji Tuhan, ya kan? Bagaimana saudara melihat anak kita ini bertumbuh, saudara? Saya pernah sampaikan, kamu harus menjadi orang yang takut akan Tuhan, saudara. Nggak ada yang lain. Karena saya tahu, saudara, ketika kita mengajarkan sesuatu yang baik dan berkenan buat anak-anak kita, saudara, dia akan tahu apa yang harus dia kerjakan, saudara. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, tentu bagaimana menjadi satu panggilan dalam kehidupan kita, Pak. Saya sebagai orang tua, mungkin ada orang-orang yang hebat di tempat ini, saudara. Yang sudah anak-anaknya sudah menikah, sudah punya cucu, ya kan? Yang sudah dipanggil engkong. Mungkin perjalanannya dulu begitu sulit, saudara. Mungkin perjalanan begitu banyak tantangan. Tetapi sampai juga pada masa di mana apa? Harus berkata bahwa Tuhan baik. Penyertaan Tuhan sempurna. Tetapi yang harus kita lakukan, saudara, bahwa ada satu tanggung jawab di mana kita mengantarkan anak-anak kita untuk semakin hari, semakin takut akan Tuhan, saudara. Saya bersyukur sampai hari ini saya masih menjadi guru sekolah minggu, saudara. Dan pagi tadi saya pun juga hadir tempat ini untuk mempersiapkan ruangan ini untuk guru sekolah minggu, saudara. Di tempat ini ada 4 kelas, saudara. Jangan berpikir bahwa ini ruangan gereja besar, saudara. Tetapi ini ada 4 kelas di mana ada 4 kelas kita mengajar guru sekolah minggu. Dan anak-anak pun juga datang ke tempat ini, saudara. Tapi oleh anugerah Tuhan, kita mengerjakan terus, saudara, apa yang menjadi bagian kita. Dan saya percaya, saudara, anak-anak yang belajar, bahkan Tuhan anugerahkan untuk belajar sekolah minggu di tempat ini, saudara. Mereka mengenal Tuhan dalam hidupnya, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, yang ketiga dan yang terakhir, saudara. Tinggalkan masa lalu, saudara. Siapa yang masih mengingat masa lalu, saudara? Oh Pak, seperti lagunya. Masa lalu apa? Biarlah berlalu, saudara. Tapi kadang-kadang dalam kehidupan kita masih melihat masa lalu, saudara. Coba lihat kanan kirimu, saudara. Oh iya, aku begitu Pak, Bu. Masa lalu tuh sungguh indah, begitu kan? Iya nggak Bapak Ibu? Aku dulu tuh sama dia loh. Aku dulu tuh enak hidupnya. Nggak kayak gini, begitu sah. Apalagi suami-suami, yang dulu suka nongkrong, begitu kan? Tapi ketika masuk dalam pernikahan, saudara, nggak ada namanya nongkrong lagi. Bilang sama kanan kiri, bapak-bapak, aku begitu kok, Mi. Begitu nggak, saudara? Yang dimana dulu bebas, ya kan? Tapi sekarang ketika aku menikah, aku jadi orang rumahan, begitu, saudara. Tapi puji Tuhan, saudara, ada yang menggerakkan kita untuk melakukan hal yang berubah dalam hidup kita. Tinggalkan masa lalu dan jalani masa kini dan fokus untuk ke depan, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, keadaan boleh gelap, tetapi kita fokus kepada apa? Terang, karena itu yang akan membawa kita kepada apa? Perjalanan selanjutnya, saudara. Kita buka dalam Filipi 3, 13-14, saudara. Kita akan baca bersama-sama, 1, 2. Filipi 3, 13-14. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang saya kasihi, mungkin ada yang belum move on ketika kita ini melewati tahun baru. Mungkin 2025 itu wah nyaman sekali kita hidup. Mungkin 2024 itu berkelimpahan, kita bisa beli segala sesuatu. Mungkin hari ini, saudara,
Pemerintah menganjurkan untuk efisiensi, saudara, dan itu masuk ke dalam keluarga. Keluarga boleh berkata bahwa suami dan istri melakukan efisiensi, saudara. Tetapi mari kita belajar sama-sama, saudara, bahwa harus kita tinggalkan masa lalu. Tinggalkan masa lalu, saudara. Mungkin masa lalu memberikan kenyamanan. Mungkin masa lalu memberikan sesuatu hal yang baik tentunya. Tapi saya percaya ketika Tuhan izinkan tahun 2026 dan kita memasuki tahun yang baru, saudara, ini ada menjadi satu hal yang baik untuk kita, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu yang saya kasihi, saya teringat dengan ada yang dikatakan di dalam Kejadian 19, saudara. Di dalam Kejadian 19 katakan, kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit, dan ditunggambalikannya kota-kota itu dan lembah Yordan, semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, saudara. Dan firman Tuhan katakan bahwa lalu menjadi tiang garam. Next kata, menjadi apa? Tiang garam, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, Tuhan sampaikan jangan kamu menoleh ke belakang, saudara. Bapak Ibu pernah berjalan dengan suami dan istri bergandengan, setelah itu ada yang menoleh ke belakang. Pernah Bapak Ibu? Pernah ya? Karena apa? Ada sel 99% begitu, saudara. Jangan percaya dengan sel, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, tapi kadang dalam kehidupan kita ini kita suka menoleh ke belakang, saudara. Apalagi kita tidak menemukan barang yang kita temukan, saudara. Setelah itu kita mau pulang kan. Setelah itu, aduh sayang, tadi udah dapat diskon, apalagi kita ini punya kartu, ya kan? Kartu Sumarekon Bekasi. Kita langsung ambil itu barang, saudara. Supaya tidak diambil sama orang lain, saudara. Ya kan? Tapi Bapak Ibu yang saya kasihi, kita ini sering menoleh ke belakang. Melihat masa lalu. Mungkin bapak-bapak berkata, ya aku masih enak yang dulu ya. Saya masih muda, ya kan, saya hiking kemana-mana. Tapi sekarang, nggak bisa. Tapi belajar, saudara, untuk kita melihat apa? Melihat masa depan. Saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Andy Stanley, saudara. Bahwa untuk kita sampai di sebuah tujuan, kita akan melewati beberapa tujuan, saudara. Visi kecil diibaratkan sebagai potongan-potongan pasal kecil yang dikumpulkan dan disusun, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, Andy ini adalah seorang yang pernah bekerja di dalam suatu perusahaan. Dia adalah bagian keuangan, saudara. Dia bagian keuangan, tetapi apa yang dikerjakan, ketika dia 8 tahun bekerja, dia itu melakukan hal yang terus dikerjakan, saudara. Tetapi dia sampaikan kepada perusahaannya bahwa saya mau coba ke hal yang baru. Dan kepala perusahaannya sampaikan, kamu mau bagian apa? Saya mau bagian di kontraktor, saudara. Karena dia senang berketemu dengan banyak orang. Dan akhirnya dia kerjakan itu. Akhirnya bosnya sampaikan, kamu nggak akan bisa ketika kamu masuk di dalam dunia yang baru. Karena kamu adalah orang keuangan. Tapi dia belajar coba hal yang baru dan masuk kepada kontraktor. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia bisa eksis mengerjakan dalam hal yang baru. Bahkan dia ketika keluar dari pekerjaan, dia membuat suatu perusahaan yang sama dan dikerjakan itu, saudara. Kadang banyak di antara kita tidak mau melangkah. Karena kita punya ada zona nyaman, comfort zone dalam kehidupan kita, saudara. Ketika mungkin hujan, pasti ada satu pilihan jadi kehidupan kita, saudara. Mungkin kita mager, malas gerak, saudara. Apalagi itu terjadi di hari Minggu, saudara. Saya percaya ketika hari Minggu terjadi hujan, saudara, saya percaya Bapak Ibu mungkin akan berpikir, aku nggak ke gereja lah, karena hujan, saudara. Tapi Bapak Ibu yang saya kasih, Tuhan ingatkan gini, ketika Ruth itu belajar setia sama Tuhan, Tuhan punya rencana yang besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Ruth, saudara. Dia nggak akan pernah berpikir bahwa dia akan ketemu Boaz. Dia nggak akan pernah berpikir bahwa keturunannya Obed itu akan melahirkan generasinya Daud dan akan melahirkan generasi Yesus Kristus, saudara.
Tetapi yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya Tuhan, dia melakukan apa yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan mari Bapak Ibu yang saya kasih, mungkin hari ini kita nggak pernah tahu siapa yang akan melanjutkan generasi kita, saudara. Mungkin ada anakmu, cucumu, cicitmu, atau siapapun itu, saudara. Tetapi Tuhan mau, mari kita memberikan satu hal yang baik dan berkenan, supaya generasi-generasi kita melihat bahwa Allah yang disembah oleh orang tuaku adalah Allah yang memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu berkata, aku gak pernah Pak melihat harapan itu. Aku gak pernah melihat bahwa ada satu rancangan yang baik. Karena aku mengalami keterpurukan, aku bisnis hancur, kerjaan aku gak survive. Tapi Bapak Ibu yang saya kasih, mungkin ada sesuatu yang salah dalam hidup kita, saudara. Ketika kita belajar mengoreksi dalam kehidupan kita, saudara, dan biarlah Tuhan itu hadir mengoreksi dalam kehidupan kita, saudara. Tidak ada yang sempurna, tapi Tuhan carikan kita menjadi sempurna. Ini berkati katakan amin. Ini berkati kundang semua bagi berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari katakan bersama-sama, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Mari angkat tangan bukan bersama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari katakan sama-sama, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Segala pujian syukur kami boleh naikkan dalam tangan-Mu Tuhan. Ada satu rencana Tuhan yang baik dalam hidup kami. Tapi mungkin hari-hari ini kami perlu belajar mengerti apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami, Tuhan. Ampuni kami ketika kami sibuk dengan apa yang kami cari. Ampuni kami sibuk Tuhan dengan apa yang kami kerjakan dalam hidup kami. Tapi kami belajar sama-sama pagi hari ini untuk kami boleh mempersiapkan masa depan yang cerah, karena Tuhan sudah janjikan itu dalam hidup kami. Berkati buat setiap kami pagi hari ini. Kami memberkati buat jemaat Tuhan yang hadir, Tuhan yang melawat buat setiap kami. Mungkin ada pergumulan, mungkin ada permasalahan dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami percaya kalau Tuhan boleh izinkan masalah pergumulan hadir dalam kehidupan kami, kami akan keluar menjadi pemenang-pemenang Tuhan. Kalau Ruth harus bergumul selama hidupnya Tuhan, kalau Yusuf pun menanti 13 tahun,
karena Tuhan punya rencana. Mungkin hari ini kami belajar Tuhan untuk semakin melibatkan Tuhan dalam hidup kami, untuk mempersilahkan Tuhan yang bergerak dalam hidup kami. Dan bila kuasa Roh Kudus melawat, memberkati buat setiap kami, supaya firman-Mu gak lalu, tapi firman-Mu bertumbuh, firman-Mu berakar dalam kehidupan kami, sehingga ada buah-buah yang tetap dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, sempurnakan firman-Mu pagi hari ini. Yang diberkati Tuhan, mari katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas firman yang luar biasa dari Bapak Pendeta Setiawan. Mari kita berlomba-lomba untuk menciptakan masa depan kita bersama dengan Tuhan, amin. Dan kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Kita mau tiap langkah kita selalu diatur oleh Tuhan. Haleluya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku, diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Ku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku, diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Dan kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Saya persilakan kepada yang bertugas. Shalom. Pengumuman Minggu 25 Januari 2026. Terima kasih Pak Pendeta Setiawan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Happy birthday buat Bapak Hartono Hanafi 19 Januari, Bapak Samuel Rivaldo, Saudara Samuel Rivaldo 20 Januari, Bapak Subroto dan Bapak Alvin Sanjaya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Plan ibadah umum 1 Februari 2026, worship leader Ibu Marta, singer 1 Ibu Lian, singer 2 Ibu Ike, singer 3 Ibu Endang, musik Ibu Talia, Bapak Yosi, Bapak Yoda dan Saudari Nikita, LCD Saudara John, Asher, keluarga Bapak Daniel Setiawan, pengumuman Bapak Sigit, Perjamuan Kudus, Bapak Tobing dan Bapak Ayung. Selanjutnya, ibadah wanita GBI Shalom Titian Kencana, Kamis 29 Januari 2026 pukul 17 WIB di GBI Shalom Titian Kencana di gereja ini. Selanjutnya,
Sunday Fun Worship with Fanya dan Melvina, Sunday 1 Februari 2026 jam 11 di GBI Shalom Titian Kencana. Selanjutnya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri dan saya persilakan Bapak Gembala. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih kepada TK Penabur yang sudah menaikkan pujian bagi kemuliaan Tuhan. Dan juga kepada orang tua yang sudah mendampinginya. Selamat datang, saya percaya kehadiran Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Baik, kita naikkan satu pujian Shalom Shalom. Nanti yang berulang tahun saya undang maju ke muka. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, Pada pamungkas ibadah kami, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, secara khusus bagi orang yang hamba kasihi, yang hari ini sudah Engkau tambahkan usianya 1 tahun lagi. Ini adalah suatu bukti bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, yang tidak pernah meninggalkan di dalam setiap langkah hidupnya. Terima kasih Tuhan. Secara khusus hamba berdoa buat Pak Suproto. Juga Engkau sudah menambahkan 1 tahun lagi. Satu hal, ada banyak hal sudah Tuhan perbuat bagi Pak Suproto di dalam menjalani perjalanan hidupnya. Tentu perjalanan yang tidak mudah. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak kesulitan, bahkan air mata pun tumpah. Kadang terpikir sepertinya tidak mungkin bisa lolos. Namun ada satu tangan yang tidak nampak, yaitu tangan Tuhan Yesus sendiri yang senantiasa menuntun dan meloloskannya. Hari ini boleh berdiri di hadapan-Mu. Ini bukan karena kuat dan kemampuannya, bukan karena kehebatannya, tetapi ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kalau Tuhan sudah menolong sampai dengan hari ini, hamba percaya ada rencana Tuhan yang Tuhan taruh di pundaknya untuk dilanjutkan dan dikerjakan. Itulah sebabnya Tuhan, Kau berikan kesehatan, Kau berikan kekuatan, Kau berikan hikmat, sehingga apapun yang dikerjakan, dilakukan bersama-sama dengan Engkau Tuhan, maka semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Bahkan Tuhan sudah berdiri di luar sana, siap menuntun dan memberkati di dalam perjalanan hidupnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Begitu juga Alvin, Engkau juga sudah menambahkan 1 tahun lagi.
Hamba melihat sungguh luar biasa pertolongan dan campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya. Kasih Tuhan tiada pernah henti. Tuhan senantiasa memberikannya, memberkatinya, menyertainya. Tuhan, tentu juga ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan. Semuanya karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Hari ini Alvin boleh berdiri di hadapan-Mu. Ini juga karena kasih, kemurahan dan kekuatan yang daripada-Mu. Tuhan, pakai hidupnya. Biarlah melalui kehidupannya, dimanapun Tuhan tempatkan, nama Tuhan diagungkan, dimuliakan. Berkati yang hamba kasihi, Pak Subroto dan Alvin. Berkati rumah tangganya, berkati istri dan anak-anaknya. Biarlah kasih dan sukacita Tuhan ada di dalam kehidupan rumah tangganya. Begitu juga saudara-saudara kami yang hari ini tidak hadir, yang sudah Tuhan tambahkan usianya 1 tahun lagi, yaitu Bapak Hartono Hanafi dan juga Samuel Revaldo yang sudah Tuhan tambahkan 1 tahunnya. Ulang tahunnya Tuhan. Tuhan berkati hidupnya dimanapun ia berada. Satu hal hamba tahu dan hamba percaya, kasih Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur di tengah-tengah ibadah yang kami lakukan, Engkau Yesus Tuhan ada hadir bersama dengan kami. Inilah yang membuat hati kami penuh dengan sukacita. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan. Kami sadar apa yang kami lakukan jauh dari sempurna, namun inilah yang keluar dari dasar hati kami yang paling dalam. Kami memiliki satu kerinduan untuk selalu memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan lawat setiap jemaat yang hadir, apapun yang menjadi pergumulan dalam kehidupannya, Engkaulah jawaban bagi kehidupannya. Engkaulah sumber kekuatan dan pertolongan. Tuhan dampingi, Tuhan sertai, Tuhan bukakan jalan sehingga semuanya dapat terlihat bahwa Engkau sungguh nyata di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak. Begitu juga Tuhan berkati setiap rumah tangga jemaat-Mu. Biarlah kasih-Mu Tuhan senantiasa melanda di tengah-tengah hidup rumah tangga, sehingga di dalam hidup keluarganya mereka saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain, bahkan saling tolong menolong. Biarlah di tengah-tengah hidup rumah tangganya ada pujian, ada penyembahan yang dinaikkan kepadamu. Jadikan setiap keluarga contoh dan teladan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jemaat yang memiliki usaha, sebelum melakukan usaha hamba mohon ya Tuhan, Engkau berkati kedua belah tangannya. Ketika menjalankan roda usahanya, Tuhan pun berkarya di tengah-tengah usahanya. Tuhan berkati usahanya. Yang bekerja, Tuhan sertai, Tuhan dampingi, Tuhan berikan hikmat, berikan semangat di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga dapat memberikan pertanggungan jawab kepada yang memberikan tugas dan pekerjaannya. Secara khusus tiada pernah henti hamba bawa bagi anak-anak kami yang masih menempuh pendidikan, baik itu yang ada di Bekasi, yang ada di luar kota dan juga yang ada di luar negeri. Tuhan dampingi anak-anak kami, berikan hikmat, berikan semangat di dalam belajar. Jauhkan anak-anak kami dari pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Hamba percaya Tuhan akan menolong anak-anak kami, dan kami akan melihat anak-anak kami kembali pulang dengan hasil yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupannya, yaitu dengan selesainya studi dari anak-anak kami, bahkan masa depan anak-anak kami sudah Tuhan persiapkan. Hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu hari ini, Tuhan berkati pelayanannya.
Jemaat yang dalam keadaan sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah berikan penghiburan, bahkan yang lemah Tuhan kuatkan. Begitu juga secara khusus Tuhan, hamba bawa bangsa kami Indonesia. Tuhan selamatkan bangsa kami Indonesia. Berikan ketentraman bagi bangsa kami Tuhan. Bahkan secara khusus hamba bawa, kalau hari ini ada jemaat yang terkena dampak kebanjiran, Tuhan teguhkan, Tuhan kuatkan. Biarlah sukacita, damai Tuhan tetap ada di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Begitu juga bagi seluruh rakyat Indonesia yang juga terkena dampak banjir dan bencana. Tuhan, Engkau juga melawat. Biarlah Tuhan melalui apa yang dialami di tengah-tengah bangsa kami Indonesia. Di sana ada begitu banyak hamba-hambamu yang turun membantu menolong. Dan biarlah di tengah-tengah situasi yang seperti ini, nama Tuhan pun diagungkan dan dimuliakan. Berikan juga semangat, hikmat kepada para pemimpin bangsa kami Indonesia. Terlebih Tuhan berikan hati yang bijaksana di dalam mengelola bangsa kami yang besar ini. Sehingga dengan demikian Tuhan, para pemimpin kami dapat mengelola, memimpin bangsa ini dengan bijaksana. Kami rindu Tuhan, di tengah-tengah bangsa kami Indonesia, nama Tuhan dipuji, diagungkan dan dimuliakan. Di dalamnya, di antara kami saling tolong menolong, peduli satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan melalui bangsa kami, nama-Mu diagungkan, dimuliakan. Bila sebentar kami pulang, sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Apabila ada jemaat yang bepergian, kemanapun sidang jemaat-Mu pergi, biarlah tangan penyertaan-Mu Tuhan senantiasa menyertainya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita mau angkat tangan kita ke atas. Kita mau arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini pulanglah dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali dan saat teduh. Dan selamat hari Minggu Tuhan Yesus. Sampai jumpa di ibadah-ibadah kita berikutnya. Ya Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, senang rasanya kita hari ini berkumpul kembali baik bersama keluarga dan teman-teman kita di rumah masing-masing. Dan juga kita hari ini sudah beribadah baik offline maupun online. Mari like, subscribe, dan tentunya share dong channel GBI Shalom Titian Kencana yang ada di YouTube. Oke, supaya Bapak Ibu mendapatkan notifikasi yang memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.